Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara, demikian pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua MPR Bambang Susatyo menghadiri acara pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Publik bertanya-tanya apa urgensi 3 orang pejabat tinggi negara menghadiri acara ini. Apalagi kemudian acara tersebut dimuat di akun-akun media sosial resmi milik negara. Tentu saja ini kemudian mengganggu rasa keadilan kita di tengah krisis multidimensi. Ternyata negara, dalam hal ini adalah Pak Presiden, memilih hadir di satu acara pribadi yang tidak punya kaitan dengan urgensi persoalan-persoalan bangsa. Halo guys, ketemu lagi kita ya, Senin 5 April 2021. Awas lo, jangan ngomong I hate Monday ya. Senin itu awal dari minggu yang baru. Jadi kita mesti ngelihatnya sebagai starting point baru nih ya. Kita harus ngegas lagi nih untuk kebut ya, mengejar berbagai target yang udah lu set. Setuju ya? Nah, apalagi kemarin kita udah dapat bonus long weekend, ya kan? Jumat, Sabtu, Minggu. Masa masih kurang bro? Ya walaupun kalau gue lihat-lihat di berita, sebenarnya gue agak worried bro. Ya, karena waktu Jumat itu ya, itu ratusan ribu atau 100.000 berapa gitu ya, kendaraan meninggalkan Jakarta lewat berbagai pintu tol ya. Kemudian pas Minggu malam yang balik juga puluhan ribu ya. Gue kebayang nih, aduh ya. Mudah-mudahan aja ya, kita doain semoga liburan kemarin nih panjang 3 hari ini tidak menciptakan klaster-klaster baru penularan COVID-19 ya. Oke bro. Karena kita nongkrongnya di coffee break ya, tempatnya kita santai, tentu kita nggak ngomongin yang berat-berat, capek juga ya. Ini gue pengen ngobrolin tentang satu tweet ya dari Zulfikar Amir. Zulfikar Amir ini adalah seorang diaspora Indonesia yang menjadi dosen sosiologi di NTU, Nanyang Technological University. Salah satu universitas terbaik di Singapura yang juga menjadi universitas terbaik di dunia. Salah satu yang terbaik di dunia ya. Nah dia ini sebenarnya teman gue ya, walaupun gue udah lama banget gak ketemu ya, gue inget gue ketemu dia terakhir itu tahun berapa, udah lama banget. Waktu itu gue masih kuliah awal-awal ya, S3 Sosiologi di FISIP UI, dan gue ikut satu international conference di Bali, namanya Asia Pacific Sociological Association. Waktu itu dia udah PhD ya, gue masih baru kuliah S3. Nah gue present paper di situ, dia menjadi salah satu fasilitator lah ya, di satu forum yang ada dalam International Conference tadi. Nah gue udah lama gak ngikutin tweetnya dia. Ya kemarin tiba-tiba aja gak sengaja gue lihat ya. Dia nge-tweet begini. Urusan genting negara lepas tangan. Urusan gak penting negara turun tangan. Ya, lo lihat beberapa kata di bold. Gue jadi penasaran. Pas gue lihat ke bawah tuh ada foto-foto yang kayaknya foto-foto akad nikah ya. Pas gue gedein fotonya bener ya. Ada kayaknya Pak Jokowi walaupun pakai masker ya. Kemudian dilihat foto dari belakang ada juga Pak Prabowo. Jadi kayak ini akad nikah. Kalau dugaan gue Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini kayaknya jadi saksi nih. Ya, pas gue buka-buka berita lagi bener. Rupanya tanggal 3 April kemarin ya bro, itu ada pernikahan yang sangat menyita perhatian publik ya. Pernikahan antara Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar. Dua-duanya seleb ya, luar biasa. Lu ada yang diundang gak? Enggak ya? Kok gue juga enggak ya? Ini pernikahannya digelar di Hotel Raffles ya, salah satu hotel bintang 5 yang paling megah ya, paling mewah di Jakarta. Kalau gue gak salah ingat, waktu keluarga besar Raja Saudi datang ke Indonesia beberapa waktu yang lalu di Jakarta, nginepnya di sana juga. Ya nggak terlalu mahal sih hotelnya ya. Kalau kita baca-baca tuh ya, ada satu kamar yang paling prestisius itu adalah Raffles Suite
Harganya sewanya 1 malam itu hanya 150 juta. Hanya ya gue kebayang tuh kamarnya kayak apa ya, gue belum pernah lihat sih. Gue ke Hotel Raffles beberapa kali ada conference tapi gue belum pernah lihat kamarnya kayak apa. Emang tuh hotel gila ya, mewah abis ya, dahsyat. Ya kayak Istana Sultan lah. Istana Sultan dijadiin hotel ya, lu bayangin ya. Kayak gitulah kira-kira. Nah, pernikahan antara Aurel sama Atta ini dilakukan di ballroomnya ya, yang kalau kita lihat harga sewa ballroomnya itu sekitar 1,5 juta. Sorry, 1,5 miliar ya, mahal bener ya. Gile ya, pernikahan sultan bro ya. Nah, kalau kita baca ya, ini gue jadi kayak infotainment. Sebelumnya tuh sempat beredar kabar bahwa pernikahan antara Atta Halilintar dan Aurel ini akan dilakukan bukan di sini, tapi di GBK ya. Mungkin karena saking banyaknya yang mau diundang. Ya. Tapi kalau sampai di GBK itu kan mirip-mirip kayak kampanye capres-cawapres. Ya gak sih? Itu ya di GBK, tapi nggak tahu kenapa nggak jadi ya. Akhirnya GBK hanya dijadikan sebagai tempat lokasi ya pengambilan foto-foto priwet ya dari Atta dan juga Aurel gitu ya. Beredar ya foto-fotonya, lo bisa lihat di sini. Nah, bro, tentu saja ya pernikahan seperti ini menyita perhatian banyak orang ya. Orang kemudian ngulik macam-macam ya, sampai ada orang yang mencoba mencari tahu. Ini busana pengantinnya harganya berapa sih gitu ya. Kan mereka berdua ini pasangan pengantin ini berganti pakaian ya saat akad dan juga kemudian saat resepsi. Konon ini beredar berita bahwa pakaian yang mereka pakai busana pengantinnya itu harganya sekitar 3 miliar. Walaupun itu dibantah ya, dibantah sama desainernya. Ya gue nggak tahu ya, dibantah ini emang nggak segitu atau kurang ya. Oh bukan 3 miliar, enak aja gitu, kemurahan. I don't know ya, bercanda. Ya gue ngebayangin aja ya pakaian 3 miliar dipakai sekali doang, habis itu buat apa gitu. Nah bro, yang juga menarik ya, ternyata rangkaian acara pernikahan ya Aurel dan Atta ini sempat menuai kontroversi. Karena kan kita tahu ya pernikahan ini kemarin disiarkan langsung oleh RCTI ya. Sebenarnya awal-awal itu beberapa komponen dari masyarakat sempat protes mengajukan keberatan kepada Komisi Penyiaran Indonesia ya, KPI. Karena ya argumentasinya masuk akal menurut gua. Lembaga-lembaga penyiaran umum itu kan harusnya menyiarkan sesuatu yang menjadi concern orang banyak begitu ya. Argumentasi dari pihak-pihak yang mengadukan ini adalah acara ini nggak ada urusan nih sama concern publik gitu. Tapi ya setelah KPI mengadakan audiensi gitu ya, manggil RCTI, gue nggak tahu apa yang diobrolin, akhirnya dikeluarkan izin nih untuk menyiarkan acara ini secara langsung. Waktu gue baca-baca berita, salah satu alasan dari KPI emang menarik ya, bikin gue agak geli sih. Ya akhirnya diizinkan dengan catatan acara ini harus mengandung unsur-unsur edukasi. Gua asli ya bertanya-tanya ya, pernikahan super mewah dan megah begini ditayangkan kepada masyarakat ya, itu unsur edukasinya di sebelah mana ya? Gua gagal paham sih ya. Kalau ada yang ada yang ngerti ya boleh bantu gua untuk memahami. Mungkin gua kurang cerdas ya, kurang imajinatif gitu ya. Nah, tapi bro ternyata yang bikin ramai itu bukan cuma itu ya. Karena acara pernikahan mewah ini ternyata juga melibatkan Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Ketua MPR RI Pak Bambang Susatyo. Atau yang kita kenal dengan nama sebutan Pak Bamsud ya. Nggak tanggung-tanggung loh perannya ya. Pak Bamsud itu menjadi wakil dari pihak keluarga. Ya, wakil dari pihak keluarga perempuan, dari keluarga anak Hermansyah. Sementara Pak Jokowi menjadi saksi pernikahan dari pihak Aurel Hermansyah, sedangkan Pak Prabowo menjadi saksi pernikahan dari pihak Atta Halilintar. Kan dahsyat ya. Gue yakin lu semua nggak ada nih yang waktu nikah itu saksinya Presiden, Menhan dihadiri sama Ketua MPR yang mewakili keluarga lu. Ini jadi berita ya di mana-mana ya. Kayaknya sempet aja ya presiden ya. Ini lobbynya nih Anang Hermansyah gimana ya? Gua nggak tahu sih yang lobby siapa ya. Apa Anang, apa Atta atau siapa? Gua nggak tahu. Siapa yang berada di balik layar sehingga Pak Jokowi, Pak Prabowo sama Pak Bamsud hadir? Gua nggak tahu ya. Nah ternyata guys kehebohan tuh nggak berhenti sampai di situ ya.
kehebohan lainnya terjadi gara-gara apa? Kehadiran Pak Jokowi dan Ibu Iriana di acara ini ternyata kemudian diberitakan atau diupload di beberapa akun media sosial resmi punya negara. Ya, ada di apa nih, di Twitter dan juga di websitenya Sekretariat Negara. Kemudian videonya guys itu juga dimuat di akun YouTube dari Sekretariat Kepresidenan. Kita lihat dulu ya videonya ya. Nah, ya selain video tadi ya gue bilang juga ini ada di akun Twitternya. Ini kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat nih akun Twitternya memuat foto-foto ya ketika Pak Jokowi itu menjadi saksi. Ya ada juga foto Pak Prabowo ya. Walaupun kalau gue lihat nih fotonya Pak Prabowo di shoot dari belakang ya. Kemudian juga di webnya juga begitu. Nah kayaknya foto ini nih yang di posting ulang oleh teman gua tadi ya, Zulfikar Amir. Yang jadi awal gua pengen ngebahas tema ini. Nah guys, kita kembali dulu ya ke statement teman gua tadi ya. Kenapa menurut gua ini menarik untuk kita bahas ya? Karena gua mencoba untuk menangkap esensi dari concern atau keresahan Zulfikar Amir. Ya memang saat ini ya kita sadar betul negara kita sedang menghadapi krisis multidimensional. Ya gak sih? Ya. Bukan cuman ada krisis kesehatan nih karena pandemi, tapi si pandemi ini ya karena penanganannya memang tidak optimal ya atau belum optimal, itu kemudian mengundang sejumlah krisis yang lain. Betul nggak? Ya kan? Krisis ekonomi misalnya, itu dahsyat banget bro. Ya, utang kita luar biasa meningkat, ada defisit anggaran ya, ada macam-macam. Belum lagi kemudian krisis ekonomi ini diperparah lagi dengan berbagai kasus korupsi yang dahsyat. Ya, yang kita nggak bisa bayangin kok bisa ya negara kita benar-benar terpuruk karena korupsi seperti itu. Belum lagi kalau kita bicara krisis sosial ya di masyarakat kita ada keterbelahan, ada perpecahan yang kemudian itu juga diperparah lagi dengan berbagai isu kontemporer belakangan ini berkaitan dengan bom, terorisme dan segala macam. Yang sayangnya itu dengan secara agak sembrono ya itu dinisbatkan pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Ya again ya terorisme dikaitkan dengan agama dan agama mestinya jadinya Islam ya. Padahal Islam adalah kelompok mayoritas. Nah situasi ini kan yang sekarang ini sedang mendera masyarakat. Nah mungkin ini yang disebutkan oleh Zulfikar Amir sebagai situasi yang genting ya. Satu kegentingan di mana kita melihat negara tidak selalu hadir dengan tepat atau dengan pas. Sementara ya kita dengan mata telanjang melihat Pak Jokowi dengan Ibu Negara, kemudian juga Pak Prabowo ya, tadi juga Pak Ketua MPR hadir dalam sebuah acara pernikahan ya. Kita harus menyebut ya yang menikah ini warga negara biasa ya. Kita kan nggak yakin apakah kalau ada ya warga kampung pojok mana gitu mengundang Pak Jokowi hadir di perhelatan pernikahan anaknya, apakah beliau akan hadir ya. We don't know. Nah guys apalagi kemudian ya publik itu kan punya ingatan kolektif ya. Akhirnya publik membanding-bandingkan. Betapa yang namanya protokol kesehatan ya larangan melakukan kerumunan itu diterapkan dengan sangat ketat ya bro. Sangat ketat pada rakyat jelata. Ya ini misalnya ya contoh aja nih. Beredar kembali satu video yang menunjukkan ada satu keluarga ya. Itu dimarah-marahin aparat ya. Karena bikin perhelatan gitu, ngumpulin orang, dimaki-maki sama aparat suruh bubar. Kita tonton ya. Kamu kira ini main-main ini? Kita semua capek Pak, tahu kamu? Gak hanya kamu aja. Kita nggak pulang ngurus ini, garda di depan kita. Kamu macam-macam ngumpulin orang kayak gini. Hah? Orang hajat aja udah nggak ada yang mau. Apa ini acara apa ini? Malah enak-enak pesta kayak ini. Kamu otakmu di mana otakmu?
Kok pengen mati sendiri? Mati aja sana. Nggak main-main ini. Ayo bawa ke Polres. Akhirnya orang jadi bercanda ya. Mungkin dibubarin karena nggak ngundang presiden. Kalau ngundang presiden ya atau ketua MPR sama Menhan mungkin lain ceritanya. Ya, jadi satu poin ya bro. Orang merasa ya tadi Zulfikar Amir ini mengungkapkan orang merasa nih kok Pak Presiden kita, Pak Jokowi dan juga pejabat negara yang lain yang hadir ini nggak punya sense of urgency, sense of crisis ya. Dan sense of fairness ya, sense of fairness menurut gua. Rasa keinginan untuk bertindak adil. Ya lu bayangin aja, masyarakat lagi susah. Kemudian ada satu pernikahan yang megahnya luar biasa gitu ya. Kemudian Pak Jokowi hadir di situ. Nah, kalau gue ingin mengomentari lebih jauh sedikit begini ya. Akhirnya kita bertanya-tanya, sebenarnya sosok Presiden Jokowi ini merupakan representasi dari kelompok masyarakat yang mana? Ya, kita tahu sebagian besar masyarakat Indonesia itu adalah menengah ke bawah. Ya, kalau begini ceritanya kita nggak bisa salahkan kalau sebagian orang merasa kok iya ya Pak Jokowi yang sebelumnya ya ketika kampanye Pilpres misalnya mengesankan diri sebagai sosok yang sederhana, sosok yang humble, ya sosok yang lugu itu ternyata lebih dekat dan merupakan representasi dari kalangan-kalangan atas gitu. Iya kan? Ini kesan yang muncul. Nah, bro, kemudian ada lagi yang menarik, yang komentar ternyata bukan cuma Zulfikar Amir ya. Gua melihat nih ada komentar lain lagi, ini dari salah satu sutradara sekaligus komika yang cukup terkenal yaitu Ernest Prakarsa. Ya, gue juga kaget ya, Ernest kok komentar. Karena dulu ya orang konotasinya Ernest Prakarsa ini, kok Ernest ini adalah pendukung Pak Jokowi. Tapi memang belakangan kalau gue nggak salah, kok Ernest ini mulai kritis ya. Yang gue ingat waktu ada pengesahan ya, kisruh pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Itu Ernest kan cukup kritis ya. Ada videonya, dia ngomong juga di medsos-medsosnya. Kemudian juga kalau gue nggak salah ya, waktu itu ada waktu pemerintah punya rencana untuk ngebangun Jurassic Park ya. Taman nasional lah, tempat wisata yang untuk mengedepankan Komodo ya di Nusa Tenggara Timur. Itu kalau nggak salah Ernest juga ngomong di situ. Nah, dalam kaitan dengan pernikahannya Aurel sama Atta Halilintar ini kalimatnya Ernest ini pendek tapi tajam banget ya. Dia bilang gini, apa urusannya sama negara, woi. Gitu. Jadi dia upload lagi tadi foto-foto yang sama ya. 4 foto itu tadi, 4 foto akad nikah tadi ya. Gue kebayang tuh kesel banget ya. Kan tonnya kayak gitu ya mestinya. Nah, yang menarik adalah tweet keduanya ya. Ernest bilang begini, Atta itu adalah salah satu milenials paling berpengaruh di Indonesia. Para politisi pasti ingin merapat, bisa dipahami. Tapi kalau ikut dipublikasikan pakai akun sekretariat negara, menurut gua sih aneh. Ini menarik ya, analisisnya itu cukup dalam ya. Dia bilang kan Atta ini salah satu millennials yang paling berpengaruh di Indonesia. Menurut gua iya ya. Kita tahu sebagai YouTuber Atta ini termasuk pionir yang sukses banget ya. Sekarang mungkin jumlah subscribernya itu paling banyak bukan cuma di Indonesia ya, mungkin di Asia Tenggara. Sekitar 26 juta atau 27 juta subscribernya. Gede banget ya. Itu bikin partai mah cukup ya. Bukan cuma bikin partai, itu bisa bikin satu negara. Ya gak sih? Banyak negara yang penduduknya itu nggak nyampe 20 juta ya, bahkan mungkin beberapa ratus ribu. Ini subscribernya Atta ini 26 juta, 27 juta. Gue jadi ingat ini ya, Perdana Menterinya, bukan Perdana Menteri, Presiden Prancis ya. Siapa ya namanya? Macron ya. Emmanuel Macron itu guys ya, ini melenceng sedikit. Dia tuh nggak punya partai ya. Jadi waktu dia mau nyalon jadi presiden Prancis itu, modalnya apa? Dukungnya dari siapa? Dari para followersnya di Facebook. Gila kan? Jadi modalnya Facebook doang ya. Partainya tuh partai Facebook gitu loh. Dahsyat ya emang ya. Demokrasinya benar-benar terbuka. Orang nggak perlu punya partai, pakai pendukung follower Facebook doang bisa. Ini si Atta bisa nih, ya. Nah, jadi si Ernest bilang ya dengan kondisi itu wajar kalau para politisi itu merapat gitu. Nah, ini menurut gue bisa menarik banget ya kalau kita kaji. Tadi gue bilang ya di awal. Jadi kita perlu bertanya-tanya,
kehadiran Pak Jokowi kemudian Pak Prabowo di acara ini atas inisiatif siapa? Apakah atas undangan ya semata-mata undangan biasa ya dari yang empunya hajat ya, atau ada pihak-pihak yang kemudian melihat ini memang perlu untuk dikapitalisir untuk apa namanya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, tadi itu atau followernya begitu banyak ya, subscribernya banyak. Ini kalau dia diperlihatkan bahwa Pak Jokowi hadir segala macam, wah gua kebayang nih ya, ini nilai politisnya, dukungannya buat Pak Jokowi ini dahsyat banget. Demikian pula buat Pak Prabowo gitu. Jadi wajar ya kalau gua kemudian ya bertanya-tanya ini siapa di balik ini. Apalagi kemudian guys kita tahu bahwa Pak Jokowi ini kan memang punya bukan Pak Jokowinya sih ya. Ada suara-suara lah ya untuk misalnya saja menggulirkan wacana presiden 3 periode. Ya Pak Jokowi sih sudah nolak ya. Pak Jokowi bilang saya tidak berniat, saya tidak berminat, dan mereka yang mengangkat wacana itu berarti sedang menampar muka saya, menjerumuskan saya atau cari muka. Ya, itu bahasa formal, bahasa verbal dari Pak Jokowi. Ya, tapi who knows ya, politik ya kan. Ya lu tahu kan gak lama setelah itu salah satu tenaga ahli di KSP kan bilang ya bahwa Pak Jokowi tidak berniat menjadi presiden 3 periode. Tapi kalau rakyat menghendaki ya apa boleh buat, semuanya diserahkan kepada MPR. Nah nggak tahu ya, tapi gue punya feeling bahwa ini bagian dari rencana-rencana ke arah situ. Nggak tahu juga, mungkin abis ini ya itu akan ada survei. Gue lagi sensitif nih guys ya sama survei-survei ya. Akan ada survei yang kira-kira pertanyaannya, setujukah Anda kalau Pak Jokowi 3 periode? Dan akan ada nanti sekitar ya 75-80% yang mengatakan setuju gitu kan. Ini menjadi alasan kemudian bagi bapak-bapak kita, bapak ibu kita di MPR untuk membahas dan tiba-tiba gol. Gak tahu juga ya. Ini cuma spekulasi-spekulasi. Satu lagi guys, ada aspek menarik ya yang kalau kita mau kulik ini asik banget ya. Ya gua rasa ini juga bukan kebetulan ya. Kenapa kemudian dua orang saksi dari pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu adalah Pak Prabowo dan kemudian Pak Jokowi. Apa coba maksudnya gitu ya? Kenapa Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kenapa bukan Pak Jokowi sama menteri yang lain? Kenapa bukan Pak Jokowi sama Bamsud misalnya gitu ya? Kenapa Jokowi Prabowo? Apakah Anang Hermansyah, ya Atta Halilintar dan Aurel ingin membuat mereka rujuk? Kan udah rujuk di kabinet ya kan? Apakah ingin menunjukkan bahwa ya mereka berdua ini ingin agar rakyat rujuk? Nggak semudah itu ya bro ya. Nah nggak tahu ya, ini dugaan usil gua ya. Ini apa kemudian ini satu garis ya dengan apa yang disuarakan oleh Kodari sebelumnya. Ya masih ingat gak sih lu? Ya Kodari kan kemudian mulai mengusung ide supaya Jokowi Prabowo maju bareng ya gak sih? Di Pilpres 2024. Dan dia bilang ini adalah pilihan terbaik untuk mengakhiri keterbelahan masyarakat. Jangan-jangan ini satu isyarat ya. Satu isyarat ya. Pak Jokowi, Pak Prabowo tampil bareng ya. Punya peran yang bareng sebagai saksi pernikahan. Jangan-jangan juga ya punya tadi ya nuansa-nuansa politik. Ya again guys, semua yang gue ceritain tadi ini sekedar spekulasi ya, dugaan-dugaan, tapi gak tahu kenapa ya, seringkali dugaan gue, spekulasi gue yang berkaitan dengan dunia politik itu gak salah-salah amat ya. Kita lihat aja ya perkembangannya seperti apa. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.